bakal menjelaskan dari materi ke-7 kalau nggak salah ya. Itu surat Al-Kahfi ayat 75 sampai dengan ayat 82. Jadi aku bakalan bacain terjemahannya. Aku bakalan bacain ya terjemahan suratnya menggunakan Al-Quran lagi. Kemudian aku akan mencoba menjelaskan satu-satu dan mencoba mengingat kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Yang pertama itu di ayat 75 di Al-Kahfi halaman 301. Itu artinya dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku? Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau cukup bersabar menerima alasan dariku. Kemudian di ayat ke-77, maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai pada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan itu gitu. Jadi aku kasih clickbait dulu bahwa ini tuh bercerita tentang kisah Nabi Musa yang datang untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa itu ingin menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Kemudian habis itu ketika di perjalanan itu Nabi Musa bilang bahwa Nabi Musa ingin belajar kepada Nabi Khidir. Namun Nabi Khidir bilang Nabi Khidir tuh bilang kalau misalkan kamu ingin ikut belajar bersamaku, maka jangan bertanya, maka bersabarlah, nanti aku akan menjelaskan di terakhir. Nah, kemudian kemudian ada pertama itu masalahnya itu tentang seorang anak muda. Ketika Nabi Khidir bertemu dengan Musa dengan anak muda, kemudian Nabi Khidir itu membunuh. Kemudian Musa bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa gitu. Terus Nabi Khidir menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu di ayat 75, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Kemudian Musa berkata, terus Musa itu menjawab, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, atau misalkan kan mereka masih dalam perjalanan atau mereka masih dalam pembelajaran. Kemudian Musa bilang, kalau misalkan aku setelah ini masih bertanya kepada engkau, Nabi Khidir, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Nah, kata Musa gitu kan kepada Nabi Khidir. Terus diterima oleh Nabi Khidir. Kemudian di ayat 77 mereka berdua berjalan. Dijelaskan bahwa mereka berdua berjalan sampai akhirnya mereka sampai di suatu penduduk negeri. Mereka berdua meminta dijamu. Jadi Nabi Khidir dan Musa itu meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi penduduk itu tidak mau menjamu mereka. Jadi penduduk ini tuh kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir sama tafsir yang lain dijelasin bahwa penduduk di sini itu mereka kikir, mereka tidak ingin menjamu, padahal seharusnya itu sebagai tuan rumah itu kan kita menjamu tamunya kan. Dan Nabi Khidir dan Nabi Musa pun sudah meminta dijamu kan, tapi mereka tidak mau menjamu karena kesombongan mereka gitu. Terus habis itu kemudian ketika mereka sedang jalan di penduduk itu, mereka mendapati bahwa ada dinding rumah yang hampir roboh gitu. Dinding itu lalu Khidir menegakkannya. Kemudian Musa berkata, jika engkau mau, niscaya engkau akan meminta imbalan gitu. Maksudnya dari apa yang telah Nabi Khidir lakukan, sebenarnya Nabi Khidir bisa loh untuk minta kepada penduduk tuh, kan udah dibangunin nih rumahnya, udah diperbaiki gitu, untuk minta imbalan kayak aku mau dibayar kan, aku udah ada bantuin kamu bangun rumah gitu kan. Kemudian di ayat 78 dijelaskan bahwa dia berkata, inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberi penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Jadi di sini itu ada 3 permasalahan yang dijawab. Maksudnya ada tiga kejadian yang setiap kejadian itu Musa selalu bertanya. Kemudian dijelaskan di akhir cerita ini di ayat 78 dijelaskan oleh Khidir kalau misalkan ini tuh perpisahan terakhir antara Khidir dan Nabi Musa. Karena
karena tidak mampu bersabar. Di ayat 80 dijelaskan hikmah yang pertama. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Jadi ada sebuah perahu. Perahu ini tuh milik orang miskin yang bekerja di laut. Nah, perahu ini tuh udah jelek dan satu-satunya. Kenapa dihancurkan oleh Nabi Khidir? Karena kalau misalkan perahu ini tidak dihancurkan, maka perahu ini akan diambil oleh seorang raja yang merampas setiap perahu yang lewat gitu. Terus di ayat 80 dijelaskan lagi tentang hikmah yang kedua atas apa yang telah dilakukan oleh Nabi Khidir. Adapun anak muda kafir itu keduanya orang tuanya mukmin dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Di sini maksudnya, jadi ketika Nabi Khidir itu berjalan, terus Nabi Khidir bertemu dengan seorang pemuda yang terlihat biasa saja, yang tidak ada apa-apa. Kemudian tanpa aba-aba Nabi Khidir itu membunuh seorang pemuda itu. Terus Nabi Musa kaget dan heran, kenapa engkau membunuh pemuda yang tidak bersalah seperti itu. Kemudian Nabi Khidir menegurnya kan. Habis itu dijelaskan Nabi Khidir bahwa ternyata anak muda ini tuh kafir dan orang tuanya tuh mukmin gitu. Dan kami khawatir kalau misalkan anak ini akan memaksa kedua orang tua yang mukmin ini untuk keluar dari Islam atau untuk menjauh atau untuk menjadi kafir juga gitu. Salah satu hikmahnya adalah bahwa di sini Allah tuh ingin menggantikan yang lebih baik untuk orang tuanya gitu. Jadi salah satu hikmahnya ialah bahwa Allah menggantikan anak yang kafir ini dengan anak yang baik, yang lebih berbakti untuk orang tuanya, yang lebih beriman, yang satu keimanan dengan mereka, yang mana nanti anak ini akan menjadi sumber ketaatan mereka berdua gitu, akan menjadi penyemangat ketaatan gitu. Kemudian yang ayat ke-81, dan kami menghadapi sekiranya Tuhan mereka menggantikannya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak ini dan lebih sayang kepada ibu ayah mereka. Jadi itu adalah salah satu hikmah kenapa Allah ingin Nabi Khidir itu untuk membunuh anak yang kafir itu, karena Allah ingin memberikan anak yang lebih baik gitu, baik dalam keimanannya dan dalam kasih sayangnya terhadap orang tua. Kemudian di ayat terakhir yang ke-82, ini peristiwa yang ketiga itu dimana ketika Nabi Khidir yang tadi, ketika Nabi Khidir berjalan di ayat ke-77, ketika Nabi Khidir sampai di suatu negeri, kemudian Nabi Khidir berjalan, kemudian Nabi Khidir melihat ada sebuah rumah dan Nabi Khidir menghancurkannya. Nah, di sini hikmahnya adalah kata Nabi Khidir, dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 orang anak yatim di kota itu. Di bawahnya tersimpan harta bagi mereka dan ayahnya seorang yang soleh, dan Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kau berbuat bukanlah menurut kemauanku sendiri, itulah keterangan perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Jadi maksudnya di sini adalah, jadi kan rumah yang ada di penduduk negeri ini yang ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa sampai ini tuh hampir roboh. Kemudian sama Nabi Khidir itu dibangun kembali, diperbaiki. Salah satu alasannya itu adalah agar ketika rumah roboh ini tidak dirobohkan kemudian dibangun rumah yang lain, karena rumah roboh ini tuh sebenarnya milik 2 anak yatim di kota itu yang di bawahnya tersimpan. Jadi kalau misalkan rumah ini roboh karena dianggap tidak berpenghuni, kemudian diruntuhkan kemudian dibangun ulang, otomatis nanti anak yatim ini akan kehilangan harta mereka yang sudah disimpan oleh ayah mereka. Karena Nabi Khidir tidak ingin anak yatim ini untuk kehilangan harta mereka, akhirnya Nabi Khidir membangun atas izin Allah, karena Nabi Khidir membangun rumah, memperbaiki rumah yang roboh itu, biar nanti ketika sudah sampai nasab anaknya bisa ngambil harta yang tersimpan di bawahnya gitu. Jadi biar ini tuh kepemilikan untuk anak yatim itu gitu. Salah satu hikmah kenapa salah satu pendidikan yang bisa kita dapat dari di sini adalah, yang pertama, untuk penjelasan Bapak itu kita sebagai seorang murid yang harus mendatangi guru kita, bukan guru yang mendatangi kita. Jadi kita yang apabila kita ingin mencari ilmu, maka kita yang mencari, selayaknya Musa yang seorang nabi tetap mencari ilmu kepada Nabi Khidir.
Kemudian korelasi selanjutnya adalah di sini, salah satu bentuk hikmah, salah satu bentuk kebijaksanaan Nabi Khidir adalah Nabi Khidir tidak mengusir Musa, tapi Nabi Khidir menerima siapapun yang ingin berguru dengannya, siapapun yang ingin mengambil pengajaran, siapapun yang ingin belajar, menandakan bahwa Nabi Khidir tuh tidak pelit ilmu, sekalipun ilmu Nabi Khidir itu tidak seperti kebanyakan orang, atau ilmunya itu emang terhadap orang-orang tertentu aja gitu. Nabi Khidir dengan senang hati untuk membagikan ilmunya. Kemudian di sini juga menandakan bahwa sifat pendidikan itu tidak hanya sebuah teori, tapi juga butuh pengalaman langsung atau sebuah pengajaran yang kita tuh menghadapi pengajaran itu langsung gitu. Salah satunya adalah itu. Kemudian hikmahnya adalah bahwa di sini kita sebagai pelajar itu harus selalu ingin mencari tahu, harus selalu ingin belajar, walaupun kita sudah bisa banyak, walaupun kita sudah paham oleh banyak hal, tetapi kita tetap harus belajar dan mencari guru. Pentingnya guru dalam pembelajaran, karena kita nggak bisa kalau misalkan harus belajar sendiri aja. Kita butuh seorang guru untuk memimpin kita butuh seorang guru untuk menuntun kita butuh seorang guru untuk yang memiliki pengalaman yang lebih, yang memiliki pandangan yang lebih, kemudian yang memiliki pengetahuan yang lebih, serta umur dan pengalaman mereka juga lebih baik dari kita. Demikian video penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.